Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldindra Saputra, NPM 2133 dari kelas 4B. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu distribusi normal. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebar luasan suatu variabel. Fungsi dari distribusi ini tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve yang menandakan adanya distribusi yang merata, sehingga kurva yang memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Distribusi normal dapat diartikan sebagai salah satu jenis variabel acak kontinu yang berbentuk lonceng atau grafik. Istilah distribusi normal atau yang juga disebut dengan Gauss mengacu kepada Carl Friedrich Gauss, yakni seorang ilmuwan matematikawan Jerman yang mengembangkan sebuah teori distribusi dengan fungsi eksponensial dengan dua parameter periode. Ciri-ciri distribusi normal antara lain: 1. Teori distribusi memiliki nilai mean, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu distribusinya sering disebut dengan unimodal. Yang kedua, titik puncak kurva nilai rata-rata ini berada di posisi tengah kurva, kemudian pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. Yang ketiga, nilai rata-rata mean atau merupakan nilai dari standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi tersendiri. Yang keempat, jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva memiliki nilai 1, diantaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah seperdua pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Kelima, kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata. Yang keenam, masing-masing ekor kurva pada kedua sisi kemudian dapat memanjang dengan tak terbatas. Selanjutnya, parameter distribusi normal. Penerapan distribusi normal dianggap penting karena terdapat beberapa alasan, mulai dari adanya peningkatan objektivitas penilaian, kemudian membantu menempatkan anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, untuk melakukan evaluasi nilai, atau dilakukannya pengelompokan pegawai di dalam suatu kriteria yang sama. Distribusi normal juga mampu membantu menentukan tingkat normalitas yang cenderung sentral, sehingga pada statistika peluang normalitas suatu data menjadi hal yang penting dan tidak dapat diabaikan. Syarat distribusi normal. Untuk menerapkan distribusi normal tentu ada syaratnya yang berlaku. Perlu diketahui di dalam data yang terdistribusi secara normal, sehingga deviasi standar yang dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang mana termasuk di dalam sejumlah deviasi standar tertentu dari rata-rata, yang dimana dalam distribusi normal sebanyak 68% terdapat pengamatan dalam kisaran kurang lebih min 1 standar deviasi dari rata-rata, pada 95% di dalam kisaran kurang lebih dari 2 standar deviasi, dan 99,7% di dalam kisaran kurang lebih 3 dari rata-rata. Penilaian itu seperti properti tersebut merupakan bagian dari aturan empiris. Aturan empiris digunakan untuk menjelaskan adanya presentasi yang termasuk di dalam jumlah tertentu pada deviasi standar nilai rata-rata atau mean kurva berbentuk lonceng. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.